Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Maila Forma, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Bawan dan Sijunjung dengan NIM 856238386. Kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum fisika dengan tutor Bapak Weria Hendri, SSI MPD. Pada percobaan ini, saya akan melakukan dua judul percobaan praktikum. Yang pertama itu, pembakaran memerlukan udara, dan percobaan kedua, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kita langsung saja melakukan percobaan pertama, pembakaran memerlukan udara. Percobaan ini bertujuan untuk menjelaskan kegunaan udara. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 2 buah mangkok, 2 buah lilin, gelas, korek api, stopwatch, dan alat tulis. Kita langsung saja melakukan percobaannya. Pertama-tama kita siapkan lilin di dalam mangkok. Selanjutnya kita nyalakan kedua lilin. Dua lilin sudah menyala. Satu lilinnya akan kita tutup menggunakan gelas. Saat lilin ditutup dengan gelas, langsung hidupkan stopwatch dan amati apa yang terjadi. Mari kita mulai. Lilinnya padam. Lilin yang ditutup dengan gelas akan padam dan lilin yang tidak ditutup dengan gelas akan tetap menyala. Percobaan ini kita lakukan sebanyak 5 kali. Yang pertama sudah kita lakukan yang kedua. Ini yang kedua kalinya, kita tutup lilin yang sama menggunakan gelas yang sama. Kita hidupkan juga stopwatch-nya. Lilinnya juga ikut padam. Yang tidak ditutup dengan gelas tetap menyala. Kita lakukan untuk yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya, kita tutup lilin yang sama dengan gelas yang sama. Kita mulai. Selanjutnya, ini percobaan yang keempat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lilin yang ditutup dengan gelas akan padam dan lilin yang tidak ditutup dengan gelas tetap menyala. Hal ini dikarenakan pada saat proses pembakaran itu memerlukan oksigen. Nah, saat lilin ditutup dengan gelas, oksigen yang ada di dalam gelas itu akan perlahan keluar, dan lama-kelamaan udara di dalam gelas itu akan semakin sedikit dan habis. Saat habis itu lilin akan padam karena tidak ada lagi oksigen yang membantu proses pembakarannya. Pada kegiatan percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali ini, setiap percobaan yang dilakukan itu memiliki waktu yang berbeda-beda untuk lilin padam. Hal ini pada percobaan ini saya melakukan bahwa pada percobaan pertama membutuhkan waktu kurang lebih 8 detik. Sementara yang kedua 5,7 detik. Bahkan berkurang semakin lama percobaannya semakin membutuhkan sedikit waktu.
Sebenarnya pada konsep yang saya baca itu adalah pembakaran tersebut membutuhkan udara. Jika semakin lilinnya pendek, tentunya waktu untuk padamnya itu akan semakin lama. Sebenarnya akan tetapi pada percobaan ini saya menemukan bahwa semakin pendek lilinnya, waktu yang dibutuhkan untuk padam itu lebih cepat. Hal ini dapat disebabkan karena saat saya melakukan percobaan pertama dan kedua itu saya tidak menunggu dulu lilinnya gelasnya ini pada suhu normal. Saat gelas ditutup pada lilin percobaan pertama, saya kembalikan, dan saat kondisi gelas masih panas, saya lanjutkan percobaan kedua. Oleh sebab itu, percobaan ini mengalami sedikit kesalahan. Baiklah, demikianlah percobaan pada pembakaran memerlukan udara. Pada percobaan yang kedua, yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa udara itu menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat dan bahan yang digunakan di sini itu sama. Ada mangkok, lilin, gelas, air, penggaris, dan alat tulis. Pertama, kita sudah menyiapkan lilinnya terlebih dahulu. Lalu kita hidupkan lilinnya. Sudah kita hidupkan lilinnya. Lalu kita isi mangkok tersebut dengan air, dengan sedikit air saja. Setelah lilin diisi dengan air, lalu lilin ditutup dengan gelas dan kita amati yang terjadi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lilinnya padam dan air yang ada dalam mangkok naik ke atas permukaan gelas. Kita ukur juga, yang tadinya tinggi air di dalam mangkok itu sama, sekarang tinggi air di luar mangkok dan di dalam mangkok dan di dalam gelas itu berbeda. Yang mana tinggi air di dalam gelas lebih tinggi dibandingkan air yang di dalam mangkok. Tinggi air di dalam gelas itu kira-kira 1,5 cm, sementara tadi hanya 1 cm. Hal ini dikarenakan pada proses pembakaran itu memerlukan oksigen dan udara. Nah, saat pada dasarnya udara di dalam gelas yang lilinnya padam dan udara di luar gelas itu sebenarnya sama. Akan tetapi saat pembakaran gelas ditutupkan ke lilin, nyala api itu menyebabkan tekanan udara itu naik. Karena tekanan udaranya naik menyebabkan udara di dalam kerapatan udara di dalam gelas itu tidak sanggup lagi menampung semua volume udara yang ada. Akibatnya udara itu keluar dari gelas. Karena udaranya sudah keluar, akibatnya lilinnya padam. Saat lilin padam, kondisi di dalam gelas itu tidak lagi memiliki udara, sehingga tekanannya kembali rendah. Yang tadi tekanan tinggi menjadi rendah karena udaranya sudah keluar. Tekanannya menjadi rendah. Karena tekanan udara di dalam gelas sudah rendah dan tekanan udara di luar gelas yang memiliki cukup oksigen itu tinggi dibanding yang di dalam gelas. Akibatnya, air naik ke atas permukaan gelas dan meninggalkan mangkok tadi untuk menyamakan kondisi di dalam gelas dan di luar gelas. Hal ini membuktikan bahwa udara itu menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yaitu tekanan di luar gelas lebih tinggi dibandingkan tekanan yang di luar gelas. Itulah percobaan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.